peringkat kekayaan gue 5.000. Ya ampun, yang bener aja. Itu kan jumlah orang yang ada di kota ini. Maklum lah nak, kamu kan belum kerja. Kalau mama 100, wah bagus banget. Publik deh. Ya udah kalau gitu kasih aku kerjaan mah. Mana bisa gitu, nanti yang ada nilai kamu malah turun. Ya udah deh, mungkin karena aku masih sekolah jadi peringkat kekayaan ini nggak penting mah. Yang penting udah aku private dan nggak bakal diejek sama teman-teman. Kamu nggak akan diejek karena mama yakin mereka tuh punya peringkat yang berdekatan sama kamu. Iya mah, harusnya gitu kan. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya ma. Bye. Woi Keisha, kenapa peringkat kekayaan lo di private? Soalnya gue nggak pede aja karena menurut gue peringkat gue tuh yang paling rendah di kota ini. Mustahil, lo publik aja, gue yakin lo nggak mungkin terendah kok. Ya udah deh. Wah, ternyata peringkat kekayaan gue udah naik nih, sekarang udah jadi 1.000. Emang sebelumnya lo peringkat berapa? Tadi peringkat 2.500, itu parah banget kan? Kalau punya lo kenapa di private? Gue private karena gue nggak tega aja, orang-orang pada minder nanti lihat peringkat gue. Wah, lo perhatian juga ya sama orang-orang, untung aja lo nggak publik, kalau nggak bisa-bisa sekarang gue udah minder. Iyalah, gue kan emang perhatian sama semua orang. Murid-murid, kalau peringkat kekayaan kalian private, maka kalian tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas ini. Waduh, kalau gitu gue harus langsung publik. Waduh, gue juga deh. Untung aja masih bagus. Lagian peringkat kekayaan kalian gak terlalu buruk juga, gak kismin. Kenapa di private? Saya keluar aja deh bu. Kenapa Feli? Harusnya kamu kayak teman-teman kamu tuh rela peringkatnya di publik supaya mereka gak dikeluarin dari kelas ini. Jangan-jangan lu kismin ya Vel? Enggak, gue cuman malas belajar aja. Wah, keterlaluan kamu. Kalau gitu kamu gak akan saya izinkan masuk ke dalam kelas ini selamanya. Jangan selamanya juga bu. Gue nggak bisa terlalu ngelak. Ya udah deh, terima aja. Tuh nanti kalau ketahuan bisa-bisa gue diasingkan. Kenapa lo dikeluarin dari kelas, Vel? Ini kan masih jam pelajaran. Gue lagi dihukum karena gue nggak mau nge-public peringkat kekayaan ini. Sebenarnya kenapa sih, Vel? Gue kan sahabat lo, jadi cerita aja lah sama gue. Iya udah deh, gue bakal public. Ternyata peringkat kekayaan lo di 4.999. Ya cuma naik 1. Itu pun lo naik peringkatnya karena di kota kita ada yang meninggal. Ya udahlah Kay, yang penting lo temenan sama gue apa adanya kan. Enak aja, gue gak mau temenan sama orang kismin. Pokoknya mulai sekarang kita putus pertemanan. Biarin aja lo sendiri gak punya temen. Apa? Ya udah deh, gue kan cuma bisa pasrah karena peringkat gue emang terlalu rendah. Jadi mau gimana dong, gue kismin. Mumpung cuma Keisha yang lihat dan belum banyak orang yang lihat, mending gue private lagi aja deh. Vel, tadi gue lihat peringkat kekayaan lo rendah ya. Sebenarnya gue punya lowongan pekerjaan yang bisa menghasilkan duitnya banyak. Lo mau nggak? Kerjaan apa? Halal nggak? Ya jelas halal dong. Mau nggak? Kasih gue satu alasan kenapa gue harus percaya sama lo. Lo lihat aja peringkat gue. Tuh, peringkat gue adalah peringkat 5. Kalau gue ikutin lo, bisa-bisa gue dapat peringkat 1 atau 3 besar deh setidaknya. Kalau gitu gue mau. Bagus, lo tinggal datang aja ke rumah gue. Tapi datangnya harus jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh? Gue nggak yakin gue bakal diizinin sama nyokap gue. Tapi gue bakal pergi diam-diam deh supaya peringkat gue naik. Mumpung mama udah tidur, ini kesempatan gue pergi. Gawat, mama bangun. Munye. Ternyata cuma tidur sambil jalan. Kalau gitu ini kesempatan gue buat pergi kan. Feli, kabur. Loh Tasya, bukannya kita janjian di rumah lo ya? Kenapa lo malah datang ke rumah gue? Soalnya kata bos gue lebih baik memulai pekerjaannya di rumah lo. Nggak apa-apa ya? Ya udah deh, asal ininya banyak. Kalau gitu lo pegang alat ini deh. Sementara gue panggil bos gue ya. Alat apa ini? Bos, udah bos ini. Itu bos lo. Bisa tahu asal makanan orang atau asal minuman orang. Kalau asal minuman kan kemungkinan dari pegunungan. Soalnya air putih. Kalau asal makanan beragam. Non, saya udah siapin bekal spesial loh. Astaga, tumben banget pak. Ih, bapak bohong. Asalnya dari warteg. Hehe, saya disuruh nyonya buat masak. Tapi saya nggak punya waktu, jadi saya beli deh. Emangnya mama kemana pak? Katanya nyonya tuh lagi persiapkan makanan yang mewah buat kamu. Tapi hari ini kamu merakyat dulu ya. Iya udah deh, padahal mama nggak perlu repot-repot gitu. Kan gue bisa belanja di kantin. Tapi saya ada nguping pembicaraan nyonya di telepon sama seseorang, katanya asal makanan ini sangat rahasia. Hah? Dek, ayo kita berangkat ke sekolah bareng. Loh, bekal kamu mana? Ini kak. Oh, itu pasti dari mama kan? Hah? Dari om? Iya kak, soalnya tadi ada yang nawarin aku roti, jadi aku mau deh. Ya ampun deh, untung aja kamu nggak diculik. Biasanya kan itu modus-modus. Muka orangnya nggak kelihatan kayak penculik kok kak. Katanya sih dia temen mama. Temen mama? Siapa ya? Setahu gue mama nggak punya temen. Kakak punya kekuatan bisa melihat asal makanan seseorang. Wah kalau gitu pakai ke mama aja kak, tapi jangan sampai ketahuan sama mama. Emangnya kenapa kalau ketahuan? Ya ampun, penakut banget sih kamu. Mama nggak akan biarin kita tahu asal makanan dari dia itu dari mana. Hah? Aduh, senangnya hari ini. Keisha, mana makan lo? Ya jelas udah di perut lah. Tadi gue makan ayam penyet. Wow. Ayam penyet dari mana tuh? Hah? Dari kantin. Perasaan di kantin nggak ada jual ayam penyet. Ada loh, baru dibuka hari ini. Sambelnya mantul. Oh, ya udah.
Gue ngerasa kekuatan gue ini nggak guna. Kekuatan lo bisa melihat asal makanan ya? Kebetulan banget gue baru baca berita katanya nyokap lo tuh lagi diselidikin sama orang-orang. Hah, kenapa? Pokoknya diselidikinnya tuh menyangkut makanan. Astaga, kalau gitu sebelum mama ditangkap polisi gue harus nolongin mama duluan kan. Gue harus cari mama nih. Gue harus pulang sekarang juga. Sel, tadi nyokap lo udah kesini loh. Hah, ngapain? Perasaan hari ini nggak ada pertemuan orang tua deh. Katanya sih dia mau nganterin bekal buat lo. Oh, bekal makanan. Perasaan tadi gue udah dikasih sama Pak Satpam kalau asal makanan lo, hah? Pasti lo liatnya dari Palangkaraya ya? Ya iyalah, orang gue habis dari sana, gue bawa makanan dari sana. Ya ampun, keren banget lo bawa makanan terbang lewat pesawat sampai ke sini. Ya iya dong, tapi lebih keren bekal lo lagi sih. Dela, lo sarkas ya? Emang apa sih bekal yang dikasih sama nyokap gue itu? Lo lihat aja sendiri tuh di kantor guru. Hah? Kantor guru? Waduh, bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru nih karena gue manja. Permisi, Bu. Saya mau ambil bekal makanan saya. Feli, kita ngobrol dulu ya sebelum kamu ambil bekal makanannya. Ngobrol? Hah? Asal makanannya bu guru dari mama? Oh, ternyata kamu bisa melihat asal makanan seseorang. Emangnya mama saya kasih ibu makanan apa? Makanannya sangat berharga. Mama kamu itu dapetinnya dari mana ya? Saya nggak mau ngasih tahu deh. Kenapa sih, Bu? Astaga, bu guru meledak? Haha, ya ampun Velo harus tanggung jawab tuh. Ya ampun, bisa-bisa gue ditangkap polisi karena gue menghabisi bu guru secara tidak langsung. Gimana dong, Kay? Ya nggak mungkin lah, Vel. Itu cuma ketakutan lo doang. Lagi pula yang menghabisi bu guru bukan lo. Iya, gue juga nggak tahu kenapa bu guru tiba-tiba meninggoy. Jangan-jangan gara-gara makanan yang dimakan. Itu artinya pelaku yang menghabisi bu guru adalah nyokap lo. Apa? Aduh, mana sih bakal yang dimaksud bu guru dan Dela? Hah? Jangan-jangan cuma permen kecil ini. Tunggu, karena gue udah dapat permennya, jadi gue udah bisa lihat kan asal makanan gue dari mana. Oke, gue bakal lihat dulu karena gue nggak mau kejadiannya kayak bu guru itu sampai meledak. 3, 2, 1. Tunggu! Bisa tahu berat kotak atau berat rumah? Ini buat apa sih? Kalau berat rumah kan udah pasti 1 ton lebih. Jadi ini aja deh. Nah, mulai sekarang sistem tuh bakal kasih kotak ke tiap orang yang ada di kota ini. Wah, ini pasti karena pilihan aku barusan, Ma. Aku bisa mendeteksi apa isinya dengan melihat beratnya aja. Iya, Nak, betul. Mama titip pesan juga ya. Kamu harus nemuin orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini terus kasih tahu ke Mama. Hah? Buat apa juga Mama tahu? Kamu harus kasih tahu Mama, ini demi kesejahteraan negara. Apa sih, gue nggak mau jadi anak durhaka, jadi terpaksa gue turutin. Nah, gitu dong jadi anak nurut. Mama tunggu ya. Ya elah, padahal gue sama sekali belum pakai kekuatan gue, tapi gue udah disuruh-suruh sama Mama. Sebenarnya apa sih niat dia? Loh guys, kenapa kalian semua udah dapat kotak? Ya iyalah, udah kan dianterin sama sistem ke rumah kita masing-masing. Oh gitu ya. Hah, kotak lo ringan banget ini. Gini-gini biarpun ringan, isinya tuh perhiasan senilai 500 juta. Del, kenapa lo gitu? Hah, berat banget, 5 kilo. Biarpun berat kotaknya 5 kilo, tapi isinya sampah semua. Ya ampun, tapi kalian tuh enak udah dapat kotaknya, tapi gue belum dapat sama sekali. Harusnya lo udah dapat lo, Vel. Kalau lo nggak dapat, bisa-bisa nama lo tuh nggak ada di sistem. Kalau lo nggak dapat, berarti sebentar lagi lo bakal metong. Apa? Bu, ibu harus bantuin saya. Saya sama sekali belum dapat, Bu, kotaknya. Hah? Kotak itu udah dibagiin semua kok sama sistem. Mending ibu cek lagi deh. Ibu kan wakilnya sistem, jadi pasti tahu apa yang terjadi. Ya udah. Loh, Ibu, ekspresinya jangan gitu. Saya jadi makin bingung dan minder. Ya udah, pokoknya nanti kalau kamu mau ambil kotak itu, kamu tinggal datang aja ke rumah saya. Kenapa nggak dianterin aja, Bu, kayak orang-orang? Karena kasus punya kamu ini beda. Kamu harus ambil sendiri ya, secepatnya. Ya udah. Nanti saya izin dulu ke Mama. Aduh. Oke, lo kenapa gitu? Nggak biasanya jangan-jangan lo belum dapat kotak ya? Mulai sekarang kalau ada apa-apa jangan pernah libetin gue lagi. Iya, apaan sih? Gak jelas. Hah, berat kotak lo 0,9 kilogram. Iya, udah deh gue ngaku isi kotak gue ini adalah dor-dor. Oh iya, ini kan berat dor-dor. Dan dari tadi gue resah karena besok kita harus pakai apapun yang ada di dalam kotak kita. Hah, yang bener aja loh. Iya, dan sebenarnya gue juga udah tahu berat kotak lo itu berapa dan isinya apa. Gak usah. Karena sebentar lagi gue mau ambil kotak gue itu di rumahnya Bu Guru. Jadi gue mau surprise. Ih, kesel kenapa bagian gue harus direbetin sih? Aduh, anak mama ini kesel mulu kenapa sih? Kamu udah nemu belum orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini? Nggak tahu aku mah. Hah, berat kotak mama 0 kilogram. Oh, sebenarnya mama belum dapat kotak. Loh, jadi itu artinya kita sama-sama belum dapat. Kok aneh ya? Jangan-jangan emang keluarga gue yang bermasalah, makanya nggak dikasih kotak sama sistem. Aduh, gue nggak boleh mikir macem-macem nih. Udahlah, kamu nggak usah mikir macem-macem. Mama tahu kok kalau sebenarnya kotak kamu itu udah ada di rumahnya Bu Guru, jadi cepet ambil deh sana. Oh iya, aku lupa mah. Ya udah, aku pamit dulu ya. Jadi mana kotak yang ibu maksud yang punya saya itu? Kotak kamu?
sebelum itu, berat kotaknya Bu Guru 100 kg. Ya ampun Bu, itu bahkan gak bisa diangkat sama ibu sendiri loh. Udah, pokoknya kamu gak usah urusin kotak punya saya ya. Kamu urusin kotak punya kamu aja tuh, cepet bawa pergi dari rumah saya deh. Oh ini, tapi saya harus buka dulu ya Bu. 3, 2, 1. Astagfirullah. Bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Gak boleh pilih-pilih teman gitu nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Aku? Iya nak, kamu kan anak mama yang paling berharga. Buat melahirkan kamu aja mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget mah. Iya, tapi kalau kamu ngeliat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah mah, soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo Ti. Kalau gue sih gak punya harta. Lo gak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta? Del, kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Fel? Lo bisa datang nggak? Bisa Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul. Jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak. Pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Emang teman terbaik gue Vel, lo selalu pengertian. Oh jadi ini tempatnya, tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita gak boleh masuk sampai Tiara minta. Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja gak masuk akal, harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1.